Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bab pertama kita akan belajar tentang objek IPA dan pengapatannya. Apakah kalian tahu objek apa aja sih yang dipelajari dalam IPA? Ya, benar. Jadi, di dalam IPA kita akan mempelajari tentang segala benda yang ada di alam dan berikut dengan interaksinya. Contohnya seperti interaksi air dengan makhluk hidup atau tumbuhan dengan udara yang ada di atmosfer atau di sekitarnya. Kemudian ilmu dalam IPA itu dibagi menjadi 5. Pertama yaitu fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua yaitu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusunan dan perubahan zat. Selanjutnya biologi, yaitu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu geologi dan astronomi, yaitu yang mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, dan antariksa. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara pengukuran, besaran, dan satuan? Ya, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Kemudian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Dan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan mana itu besaran dan mana itu satuan. Sekarang kita akan mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sih itu besaran pokok? Ya, besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan hasil perhitungan operasi antar besaran. Contohnya di sini yaitu panjang. Panjang ini diperoleh oleh proses pengukuran, bukan proses operasi antara besaran satu dengan besaran yang lainnya. Dan untuk lebih detailnya, silakan lihat pada tabel berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan yaitu hasil dari operasi besaran dengan besaran lainnya. Seperti contoh pada nomor 1 yaitu luas. Luas ini dihasilkan dari perkalian antara panjang dan lebar, di mana satuan antara panjang dan lebar yaitu sama, M, sehingga meter kali meter menjadi meter persegi. Selanjutnya kita akan simak alat-alat ukur apa aja yang biasanya digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, untuk mengukur panjang biasanya kita menggunakan mistar atau meteran atau jangka sorong. Yang kedua, untuk mengukur massa biasanya menggunakan neraca atau timbangan. Yang ketiga, untuk mengukur waktu yaitu stopwatch. Yang keempat, untuk mengukur suhu yaitu termometer. Dan yang terakhir yaitu alat untuk mengukur arus listrik, ampermeter. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang satuan. Satuan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku atau standar dan satuan tidak baku. Satuan baku atau standar yaitu satuan yang diakui secara internasional. Contohnya, untuk mengukur panjang menggunakan meter, dan untuk mengukur waktu menggunakan satuan skon, dan untuk mengukur kuat arus menggunakan ampere. Sedangkan satuan tidak baku yaitu satuan yang bukan satuan standar, karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contohnya, jengkal atau hasta. Saat kita melakukan pengukuran menggunakan jengkal, maka hasil tersebut akan berbeda-beda karena setiap jengkal orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, satuan ini tidak diakui secara internasional atau satuan tersebut tidak baku. Oke, untuk tugas pada bab ini yaitu 1. Interaksi antara benda atau makhluk hidup yang ada di alam. 2. Perbedaan antar pengukuran, besaran, dan satuan. 3. Alat ukur apa aja yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Oke anak-anak, selesai sudah pembahasan kita pada bab 1 ini. Tugas kalian tetap ibu nilai secara online, jadi kerjakan tugas kalian semaksimal mungkin. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.